Mengajar mata pelajaran matematika. Selama ini kegiatan pembelajaran secara daring atau BDR tadi atau secara online, saya merasakan khusus untuk pelajaran matematika sangat mengalami kesulitan. Ya, pertama kalau kita pertemuan tatap muka, kita tahu di mana kesulitan siswa ketika mereka bertanya setelah kita memberikan penjelasan atau memberikan materi. Tetapi selama ini siswa tidak ada yang bertanya, walaupun kita mengajukan pertanyaan di Google Classroom atau di WA, ada pertanyaan atau tidak, dan kita tidak tahu apakah mereka mengerti atau tidak. Itu masalahnya. Itu yang kendala yang saya dapatkan karena dari pembelajaran seperti ini. Kalau kita secara tatap muka, kita mungkin langsung tahu kesulitan siswa di mana, kita bisa menilai sejauh mana keberhasilan kita, bermakna enggak pembelajaran kita. Nah, tetapi ternyata selama ini kita tidak bisa menilai. Kemarin ada PTS juga, ada juga yang nilai 75 matematika dari 20 soal nilai ganda. Tapi tidak tahu itu apakah benar-benar kebetulan atau mereka benar-benar mengerjakan. Sama sekali kita tidak bisa menilainya. Kalau selama ini kalau ada PTS, biasanya kita tetap ada pilihan ganda, ada esai. Jadi di esai kita bisa melihat. Atau kalau saya mengajar di kelas, walaupun pilihan ganda saya kasih 10 soal, tetap saya suruh mereka membuat cara mencarinya, tidak hanya ABCD. Karena matematika kita tidak bisa kalau tidak. Kesulitannya itu pada bagaimana kita mengetahui apakah tindakan yang kita buat ini sudah efektif bagi dia. Iya, itu yang pertama. Yang kedua juga kesulitan dalam kita membuat pembelajaran, Pak. Karena selama ini kalau kita tatap muka, kita langsung menyampaikan apa yang ada di kepala kita. Tetapi kalau kita pembelajaran secara daring atau online itu kita harus memindahkan yang di kepala kita dulu ke video pembelajaran kita. Nah, makanya apalagi khususnya maafnya kalau pelajaran matematika, kebetulan saya mengajar kelas 9, materi yang pertama kemarin adalah tentang bentuk akar, pangkat dan bentuk akar. Itu terus terang mengetiknya saja, akar dan pangkat itu misalnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, ya, kemudian 1/3 dalam kurung pangkat 1/3 dipangkatkan lagi 1/3. Itu kesulitan, dan itu saya berusaha untuk tetap bisa mengetik itu, karena rasanya tidak efisien kalau kita hanya memberikan video yang ada di YouTube untuk anak-anak. Otomatis mereka lebih menghargai kalau kita sebagai guru membuat video sendiri. Nah, setelah itu mungkin waktu saya menjelaskan dalam video yang saya buat itu, mungkin dengan yang diajarkan kemarin dengan Pak Iko di masalah yang pakai Bandicam, itu mungkin sekitar 10-15 menit. Setelah itu baru saya kasih lagi video pembelajaran yang dari YouTube. Atau yang pro atau masih gratisan? Pro, Pak. Oh, gratis. Nah itu, jadi kendalanya di situ. Tapi ya mungkin kalau saya pikir memang tidak, sama sekali tidak maksimal, Pak. Mungkin bermakna, tapi mungkin maknanya mungkin 10% saja. Tidak seperti kita yang tatap muka. Tapi daripada kita tidak belajar, anak-anak itu ya apa boleh buat semampu kita untuk bisa melaksanakan. Mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih, Pak. Mana tentunya biasanya saya di awal itu selalu RPP saya yang lain belum, saya biasanya sudah siap sampai ini ya. Nah, tapi karena BDR ini saya harus menyiapkan LKS, saya harus membuat video pembelajaran sehingga waktu saya banyak habis tercurah ke itu, Pak, ya. Nah, ini permasalahan yang pertama dari gurunya. Kemudian yang kedua dari masalah siswanya. Dari siswanya nih sangat-sangat sulit sekali menginikan mereka karena mindset mereka sebelum kenaikan dulu, belajar tidak belajar, mereka kan bonus naik kelas semua. Sehingga padahal kami sudah mengarahkan, Pak, sebelum kami pembelajaran ini mengarahkan 2 kali pertemuan wali kelas bahwa pembelajaran akan dilakukan secara daring, dan bagi yang tidak punya WA atau Android itu akan dilakukan secara luring. Nah, tetapi kelihatannya anak-anak ini sangat-sangat sulit diajak untuk ini. Dan sebagai selaku wali kelas saya ini juga banyak mendapat laporan-laporan dari guru-guru, kemudian kami harus memanggil, kami kemudian orang tuanya di ini, tetapi yang bisa berubah itu hanya beberapa persen saja. Ya, ketika dipanggil ternyata bukan masalah paket, Pak, masalah kota. Utama itu hanya kemandirian mereka dalam belajar, kemudian orang tuanya tidak ada di rumah, sibuk main ini game,
Untuk yang lain-lainnya ya karena katanya pekerjaannya tertumpuk-tumpuk sehingga mereka bingung mengerjakan. Itu alasan yang ternyata ketika kami mengadakan sharing dengan anak-anak itu. Nah itu kesulitannya dalam pembelajarannya. Ya mungkin yang itu yang dapat saya sampaikan. Jadi memang kata Bu ini tidak maksimal pembelajaran yang dapat kami lakukan. Itu. Terima kasih Pak. Karena pandemi ini apapun medianya tidak bisa sempurna. Tapi ya jangan sampai karena tidak sempurna lalu kita tidak berupaya untuk sesempurna mungkin gitu. Jadi nanti mungkin itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau tidak bisa semua, jangan lalu ditinggalkan yang semua itu. Intinya seperti itu. Next, baik kita nanti satu persatu. Saya akan mengawali dari amanat Surat Edaran Mendikbud nomor 4 2020. Ini kadang-kadang dipakai senjata oleh guru-guru untuk tidak mengajar dengan serius. Padahal ini sebenarnya sebuah amanah yang positif. Tapi kemudian dipelintir, dibalikkan, kan tuntutannya itu tidak harus menuntaskan seluruh KD. Nah, mari kita coba cermati. Beda dari rumah betul itu adalah relaksasi kurikulum dan pembelajaran. Tapi relaksasi itu nanti diterjemahkan di 4 poin di bawahnya. Dengan prinsip pertama, BDR melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Artinya begini, karena waktunya terbatas, medianya sangat terbatas, apapun media yang kita pilih, masing-masing punya kelemahan. Kan mungkin Bapak Ibu sudah mencoba Google Meet. Pernah dicoba Google Meet? Pernah coba. Apa kelemahannya kalau pakai Google Meet? Pertama, kuotanya boros. Apalagi kemampuan kita mengolah materi menjadi materi yang bisa disuguhkan di Google Meet juga cukup menuntut waktu. Tadi Bu Elsie sudah menyampaikan waktunya banyak tersita ke situ, ya kan? Mau menggunakan Google Classroom lebih boros lagi. Google Classroom kalau dalam 1 jam itu kawan-kawan di kantor di LPMP itu menghitungnya hampir 1 giga habis. 1 jam itu bisa 1 giga habis. Itu lebih boros lagi. Artinya kalau anak punya sehari 2 kali. Ya, sehari belajar 3 jam, itu 3 paket apa 3 giga itu habis. Pihak milih BH kan kalau untuk dipakai. Kalau misalnya pakai WA juga terbatas karena untuk bisa video conference di WA kan hanya 8 orang. Iya. Jadi sangat terbatas. Idealnya pakai video, boleh pakai video lumayan bagus, tapi kembali menyita waktu untuk mempersiapkan membuat video. Tapi kalau kita bisa saling menutupi, misalnya tadi udah ada Bandicam. Kalau Bandicam yang gratisan hanya 10 menit. Iya. Nggak bisa leluasa. Makanya kemarin kami di LPMP menggunakan Arti Presenter. Karena di Arti Presenter nggak dibatasi. Kalau sini sudah pro semua Pak? Sudah semua. Sudah bagus kalau pro semua sudah bagus. Nah, sudah satu langkah lebih maju ya. Karena kalau di pro itu kita diberi kebebasan untuk berekspresi lebih lama, lebih variatif. Menyampaikan ke anak-anak itu bingung Pak. Mereka mana yang dipakai, guru ada Google Classroom, ada yang lain, nah itu bingung orang tua. Nah nanti kita bahas satu-satu. Intinya BDR dengan pembelajaran jarak jauh harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kata bermakna itu harus dimaknai begini. Kalau saya mengajar hanya mengejar target kurikulum, maka kemudian waktu yang sangat terbatas itu tidak ada maknanya. Hanya dapat kulitnya, ibarat kacang itu dapat kulitnya. Kacangnya itu nggak dapat. Kan tidak bermakna ini. Saya sering menggambarkan itu begini. Saya mau memetik pohon mangga. Saya baru mendatangi pohon mangga, manjat sedikit, belum sampai mangganya ini belum dipetik. Saya sudah turun. Karena buru-buru harus manjat pohon rambutan, memetik pohon rambutan. Belum sampai memetik buah rambutan, saya sudah turun karena mau memetik mangga atau memetik yang lain. Saya mau mengajarkan sebuah KD,
belum tuntas KD itu saya ajarkan, Mengejar KD lain. mengejar KD lain. Akhirnya mangga nggak dapat, rambutan nggak dapat, durian nggak dapat, dapatnya lapak. Makanya kalau di waktu yang terbatas begini, di sarana yang sangat terbatas begini, yang dikejar jangan mengejar materi sebanyak-banyaknya, tapi mengajarlah dengan pengalaman yang paling bermakna. Makanya nanti ada memilih KD esensial, gitu. Sehingga kita itu bisa mengajar dalam waktu yang singkat dengan media yang cukup variatif dan masing-masing punya kelemahan itu tetap bisa, gitu. Jadi BDR melalui pembelajaran jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Itu kata kunci. Jangan mengejar target, tapi jangan dimaknai lalu nggak ngajar. Kan maknanya relaksasi. Relaks itu kan santai, bukan begitu. Tapi dimaknai bahwa kita harus bisa memilih KD-KD mana, atau kalau tidak KD ya indikator mana yang paling memiliki makna dalam kehidupan siswa karena keterbatasan waktu dan sarana yang bisa kita pakai. Yang kedua, BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Tadi kembali pada keterbatasan waktu dan sarana yang ada, maka pilih kalau tidak KD indikator. Misalnya KD kan kita diberi 3 kebebasan yang saya sampaikan. Ada kurikulum nasional, ada kurikulum di masa khusus, lalu ada sekolah diberi kebebasan untuk merampung sendiri KD-KD yang diperlukan. Nah, kalau boleh difokuskan pada KD atau indikator yang nanti aplikatif dalam kehidupan, mengajak anak atau membimbing anak atau memberikan anak itu kecakapan hidup yang nanti bisa diterapkan dalam kehidupan. Kan kita nggak tahu mau sampai kapan kondisi seperti ini. Kalau kita santai nggak karena relaksasi lalu nggak memberikan sesuatu yang bermakna, jadi kita itu agak-agak subhat, jadi kita itu agak-agak apa ya, kurang bersih, Kurang barokah. ya, kurang bersih, karena kita tidak memberikan sesuatu sesuai dengan yang kita terima. Lalu 3, aktivitas dalam tugas BDR dapat bervariasi. Ini gini, meskipun kita menggunakan Google Classroom di kelas kita, tapi kalau ada 2-3 anak di kelas kita itu ternyata nggak punya HP, dia paksa dilayani secara luring. Nah, atau misalnya dia lebih dari kita gitu, kita hanya menggunakan Google Meet, sementara dia Zoom pun sanggup, atau misalnya lebih dari itu proses dia leluasa. Orang tuanya cukup mampu untuk itu, layani dia. Jadi dalam satu kelas itu jangan dipukul rata, Ini nanti kalau Bapak Ibu dengar semboyannya Mas Nadiem dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu anak diberi kebebasan untuk memilih cara belajar yang dia suka. Ibaratnya prasmanan, makan prasmanan, dia bisa pilih makanan yang mana, ambil piring sendiri, makannya di mana, mau habis berapa, ngambil lagi juga boleh. Merdeka Belajar. Jadi membuat dia itu happy, membuat dia itu senang, belajar dapat banyak, bermakna, tapi cara dia yang dia pakai, bukan cara kita. Kalau kita mungkin terbatas, saya sebagai guru bisanya hanya Google Meet. Dia lebih dari itu pun sanggup. Tapi ada anak yang jangankan Google Meet, untuk membeli kuota yang 1 hari 1 GB aja nggak sanggup misalnya. Makanya dalam satu kelas itu mungkin ini luring, ini Google Meet, yang ini lebih dari Google Meet gitu. Jadi kita tinggal memberikan semacam fasilitasi. Kalau Anda nanti mau browsing sendiri, saya berikan link-linknya. Nanti ini kan kalian baca, kalian pelajari. Sehingga jangan sampai karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana, minim juga yang bisa kita berikan. Nah, itu yang keempat. Terus yang keempat, bukti atau produk dari aktivitas BDR hendaknya diberikan umpan balik secara
kualitatif. Itu gini maksudnya. Pekerjaan anak, produk anak, apapun yang merupakan bagian dari KD kita, itu harusnya diberikan feedback yang sifatnya itu deskriptif, lebih memberikan motivasi. Gini misalnya, anak pelajaran bahasa Indonesia disuruh membuat iklan, atau membuat poster, atau membuat semacam baliho gitu ya. Bukan dinilai 70, 80, 60 begitu. Jadi kurang bermakna, kurang berarti untuk perkembangan kompetensi anak itu. Tapi nah, ini baliho udah cukup bagus, ada kombinasi gambar dan tulisan, cuma tata letaknya ini mungkin. Nah gitu, tata letaknya, layoutnya mungkin. Baliknya. Nah, atau mungkin nilai. Ya ini tulisannya itu divariasikan. Ini kan judul ya dibuat begini, lalu penjelasannya dibuat begini. Itu akan menjadi lebih bermakna bagi anak.